Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahiyatul Ahlul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ihwafillah rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi. Baru saja kita telah melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan bahasan yang biasa dibawakan oleh Ustadz Dr. Irwandi Tramizi, Harta Haram Muamalah Kontemporer, ya, yang hari ini membahas apakah transaksi bank syariah yang sudah ada ini sesuai syariat. Ini cukup menarik karena begitu banyak di masyarakat bank syariah enggak 100% syariat, nah gitu ya. Nah, cuman ganti nama doang, ya, pakai nama syariat. Nah, ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Padahal bahasan-bahasan ini harusnya orang-orang berilmu yang menyampaikan seperti ustadz gitu kan. Kalau kita yang hadir di tengah-tengah antum ini adalah praktisi, Pak, ya. Praktisi perbankan riba, ya. Orang tuanya perbankan riba 35 tahun perbankan riba orang tuanya. Dan pembicaranya sendiri ini 18 tahun lebih di perbankan riba. Ya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Tahun 2002 hijrah, ya, hijrah di perbankan syariah. Nah, ketika di syariah itu enggak belajar bank, belajar Islam, belajar Islam. Karena begitu banyak kita di Indonesia yang menyatakan dirinya seorang Muslim, yang mengatakan bank syariah tidak 100% syariah, dia Muslim sejak lahir. Tapi pas ditanya apakah sudah menjalankan Islam 100%? Ternyata enggak juga. Apalagi nih perbankan syariah, ya, yang baru aja hijrah, ya. Jadi insya Allah Islam itu hak, Islam itu agama yang benar, tidak akan salah. Ketika kita melihat orang Islam, bisa kita enggak jadi masuk Islam, Pak. Sama ketika kita lihat orang bank syariah, itu enggak jadi masuk bank syariah. Ya, jadi Islam itu nggak akan salah, bank syariah nggak akan salah. Yang salah orang Islamnya, yang salah praktisi bank syariahnya, yang salah produknya. Nah, kesempatan siang hari ini kita bisa berdiskusi. Saya butuh nasihat antum sekalian yang sudah punya ilmu, ya, yang berpahamkan mungkin dengan Al-Quran was Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Nasihatin kami, kritik kami, tegur, jangan tinggalkan kami. Kami ingin berubah. Ini wasiat kepada antum sekalian, agar kita mudah-mudahan kesempatan ini menjadi wasilah kita dipertemukan Allah di jannah.
Insya Allah. Baik, jadi sebelum kita bahas, saya akan beritahu antum sekalian apa itu bank syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang sebelumnya kita punya bank namun tidak menggunakan nama syariah, yaitu bank dengan prinsip bagi hasil. Itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 ya, tentang perbankan. Itu yang diawali pada waktu itu dengan nama tidak pakai nama syariat, yaitu bank muamalat. Alhamdulillah, ketika terjadi krisis, ditampakkan di tengah-tengah umat orang yang tidak menggunakan bank, yang tidak menggunakan bunga, selamat Pak. Selamat, walaupun modalnya terkuras sedikit, namun dia tidak menggunakan bantuan dari IMF. Apa itu Pak IMF? Ada yang tahu? Hah? Bukan Pak, IMF itu adalah Indonesia Malvivulus. Ya, nggak ada uang. Jadi dibantu dengan selembar kertas, ya, namanya BLBI. Nah itu dia bisa hidup sampai saat ini. Ya, yang tulis tanda tangan di itu udah masuk penjara, keluar penjara Pak. Tapi yang memerintahkan sampai saat ini belum, ya, belum juga. Terus bergerak sampai saat ini. Kondisi-kondisi ini, sehingga kita kalau dibilang Indonesia tidak kena dampak bunga, jelas kena. Karena 97 itu bangkrut perbankan di Indonesia. Bangkrut. Ya, makanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Di situ boleh membuka bank syariah dalam 3 bentuk. Pertama, murni syariah, dimotori bank muamalat. Yang kedua, mengkonversi bank riba menjadi syariah. Ya, bank konvensional dikonversi jadi bank syariah. Itu bank susila bakti dikonversi menjadi bank syariah mandiri. Yang ketiga, bank konvensional buka unit usaha syariah. Dual banking system. Ada konven, ada syariah. Tapi dia unit usaha syariah. Yang dimotori oleh BNI. 3 bank ini. Jadi tadi Undang-Undang Nomor 7 92 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Bergerak terus, Majelis Ulama Indonesia tahun 2001 keluarkan fatwa. Fatwanya nomor 20 tahun 2001. Di situ dikatakan ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. Ada usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. Apa itu usaha yang melanggar? A, usaha perjudian. Yang B ini adalah usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Perbankan dan asuransi konvensional ini masuk dalam kategori usaha yang melanggar prinsip syariat Islam. Itu tahun 2001. Sendirian masih tetap bank-bank itu hanya baru bank muamalat yang muncul, bank syariah mandiri, BNI syariah pada waktu itu. Tahun 2004 fatwa tentang bunga, Pak. Fatwa tentang bunga, ya, interest atau faedah. 3 pasal dikeluarkan di fatwa tersebut. Fatwa yang pertama menjelaskan apa itu riba, apa itu bunga. Jadi definisi riba, definisi bunga. Pasal 2-nya itu ternyata dikaji dalam Majelis Ulama Indonesia, bunga sudah masuk ke dalam kategori riba. Sementara riba dihukumin Allah haram, maka bunga dihukumin haram. Pasal ketiganya itu tentang bermuamalah dengan perbankan konvensional. Yang pertama, ketika di daerah kita, di lokasi kita ada perbankan syariah dan mudah kita menjangkaunya, maka tidak dibenarkan lagi kita untuk bertransaksi dengan bank yang berprinsip dengan bunga. Yang keduanya, ketika tidak ada
perbankan konvensional atau sulit kita menjangkaunya, masih dibenarkan kita bertransaksi dengan perbankan yang berprinsip bunga dalam kategori urusannya darurat. Ya, urusannya darurat atau ada hajat di sana, masih dibolehkan. Ini dasar pondasi kita. Nah, dikatakan perbankan syariah itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, perbankan syariahnya itu sendiri. Sementara yang dikatakan bank, masa ada masyarakat yang tanpa anti bank, dia anti sangat bank. Perlu kita ketahui, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat, mengelola dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ya, ini bisa dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ya masyarakat itu sendiri. Ini bank. Jadi kalau kita menghimpun, mengelola dan menyalurkan ya, ini ada undang-undangnya, Pak. Ya, ada undang-undangnya. Sementara bank syariah, nah ini untuk yang kita bahas hari ini, apakah transaksi bank syariah itu sudah sesuai syariat? Nah, kita tahu apa itu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat. Dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi Masya Allah, kalau kita sudah merujuk ke sini, bank syariah ini harus merujuk kepada prinsip syariat. Cuman prinsip syariat yang bagaimana? Di undang-undang ini dijelaskan. Prinsip syariah itu adalah prinsip hukum Islam. Jadi bukan di luar hukum Islam. Jadi prinsip hukum Islam. Dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi kalau praktisi bank syariah dia jelas ketika mengeluarkan itu berdasarkan fatwa yang sudah dikeluarkan ini. Nah, bisa saja fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu bisa berbeda dengan apa yang dipahami oleh para ulama dunia, atau juga bisa berbeda dengan apa yang diputuskan oleh AAOFI. Nah, inilah mungkin bisa terjadinya perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini harapan kita ketika terjadi perbedaan itu perlunya kita diskusi, perlunya kita bertemu. Ya, perlunya gini, tidak menghakimi. Ya, alhamdulillah kita dengan senang hati Pak untuk diajak diskusi. Ya, diajak diskusi karena beberapa yang dianggap keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan di fatwa itu ternyata ramai di masyarakat. Alhamdulillah ketika kita diskusikan itu bisa kita akomodir. Ya, salah satu yang sudah terjadi di tengah-tengah umat ketika perbankan syariah itu menetapkan ada denda keterlambatan. Alhamdulillah perbankan syariah yang sudah terbiasa diskusi itu dihapus Pak. Dihapus, tidak ada denda keterlambatan lagi. Walaupun fatwa membolehkan. Ya. Nah, itulah dengan diskusi. Ya, dengan diskusi. Jadi produk-produknya juga bisa dilakukan. Dianggap banyak sekali di masyarakat bahwa perbankan syariah itu nggak mungkin bisa beli. Nggak mungkin transaksi real. Ini yang muncul di tengah masyarakat. Ternyata mereka membaca undang-undang bank riba tadi. Kalau bank syariah harus transaksi real. Harus beli dulu baru bisa jual. Ya. Nah, kalau ada bank syariah yang tidak membeli dia menjual, ini kesalahan daripada petugas bank syariahnya, bukan bank syariahnya. Karena di fatwanya pun bank syariah itu harus memiliki barang terlebih dahulu baru bisa menjual. Ini yang kadang-kadang tidak diketahui, ya, tidak itu. Yang kedua, masyarakat ini kebetulan di pasar Tanah Abang adalah pengusaha. Jadi kalau sudah tahu konsep bank syariah, nggak mungkin lagi ke bank riba, abadan. Makanya ini banyak diketahui konsep ini oleh orang-orang kafir, sehingga mereka mendatangi bank syariah. Sementara orang Islamnya membenci terlebih dahulu, tanpa mau masuk, tanpa mau mengetahui, tanpa mau berdiskusi. Cuman katanya, padahal dalam agama nggak ada katanya. Harus kita berdasarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ibadah kita tauqif. Sementara muamalah al aslu fi muamalah al ibaha.
aikuna dalil ala tahrimiha. Sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau muamalah ini kerjain aja dulu. Sudah itu nanti ustaz kata nggak boleh, berhenti kita. Nah mereka orang-orang alim. Nah kita muamalah ini jalanin dulu. Nah antum ketika ada yang nampak kami yang nggak benar, dekatin kami. Koreksi kami. Jangan tinggalkan. Terus menghakimi bank syariah nggak syariah. Yang insya Allah teman-teman kami yang ada di bank syariah ingin menjalankan benar. Karena mereka sebagian besar yang masuk ke bank syariah, mereka tersentuh. Karena tahu ini riba. Tapi begitu banyak kita masih senang datang ke bank riba. Limaza? Karena riba adalah rayuan iblis berujung azab. Ya, rayuan iblis berujung azab. Karena di situ tergoda dengan bunga, Pak. Baik bunga di dana maupun bunga di pembiayaan. Nah, bunganya murah. Wah, bunganya di sini tinggi. Digoda. Padahal orang yang dapat bunga itu bertambah uang. BU bertambah uang. BU bertambah uang. NGA-nya apa? Neraka ganjaran Anda. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tahu bunga. Makanya ini Allah yang kabarkan. Jadi ketika kita sudah tahu perbankan konvensional riba, tinggalkan Pak. Ucapkan selamat tinggal bank konvensional. Saat ini di mana-mana sudah ada bank syariah. Bapak datangin di sana. Bapak hadir di sini, udah duduk di kajian Ustadz, ya. Kalau nggak tahu, tanyakan kepada mereka untuk bisa lakukan. Insya Allah mudah-mudahan para praktisi bisa melakukan. Nah ini pondasinya Pak ya. Jadi kalau misalnya musyarakah atau mudarobah ini karakter bank syariah Pak. Musyarakah, mudarobah itu karakter bank syariah. Apa itu musyarakah? Itu kongsi. Kongsi. Pengusaha punya keahlian, punya uang. Ya, pengusaha itu punya keahlian, punya uang. Uangnya enggak 100% untuk modalnya. Ternyata hanya 10%. Bank investasi 90%. Ketika terjadi kerugian, itu dibagi sesuai porsi modal yang ditempatkan. Artinya kalau terjadi rugi dalam usaha itu, nasabah tadi, pengusaha tadi menanggung 10%. Bank syariahnya 90%. Namun terjadi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Makanya ini nggak mungkin ada di bank riba Pak. Bank riba itu kita dipaksa untuk untung. Nggak tahu dia rugi. Nggak kenal dia rugi Pak. Ya, Bapak tanda tangan hari ini, bulan depan harus bayar bunga. Nah bagaimana kalau antum dapat SPK yang bayarnya 3 bulan ke depan baru dibayar padahal Anda mau kerja. Nah ini pas ini di musyarakah. Jadi bayarnya waktu dibayar. Kalau belum dibayar tidak bayar sama sekali Pak. Adanya di bank syariah. Apakah ini di luar syariat? Apakah ini melanggar syariat? Allahu Akbar. Banyak yang tidak sampai ke masyarakat. Ini kalau dia musyarakah. Untung dibagi sesuai nisbah yang diperjanjikan. Nisbah yang disepakati. Terjadi rugi dibagi sesuai porsi modal yang ditempatkan. Itu kalau musyarakah. Tapi bukan orang yang baru belajar usaha datang ke bank syariah. Antum ahli dulu. Karena bank ini tempat cari untung Pak, bukan lembaga sosial. Jadi kalau antum bilang ahli, dialog. Apa keahliannya kita dialog. Nah, praktisi bank syariah akan tahu Anda ahli atau tidak. Karena ada metode, ada SOP yang dia pelajari. Itu kalau dia musyarakah. Kalau dia mudarobah, Bapak atau pengusaha hanya ahli saja. Nggak pakai modal Pak. Ahli saja. Modalnya 0 rupiah. Itu kalau mudarobah. Ya, nasabah itu ahli saja. Ya, modalnya 0 rupiah. 100% bank syariah. Kalau terjadi rugi, dalam usaha itu 100% ditanggung bank syariah. 100%. Ketika jadi untung, negosiasi. Mau kasih bank syariah berapa? Allahu Akbar. Apakah ini enggak syariah? Masya Allah kalau antum bilang ini enggak syariah. Nah ini ada di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Pak. Ada di fatwanya, ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Ini konsep karakter bank syariah. Kalau semua masyarakat Indonesia tahu, nggak mungkin dia ke bank riba, Pak. Nggak perlu bawa baca-baca Quran gini, Pak. Ya, karena orang kafir datang karena dia tahu konsep ini. Ya. Nah, yang paling banyak di tengah-tengah masyarakat dunia yang namanya perbankan syariah, dunia, Pak, termasuk Indonesia, mayoritas menggunakan bukan musyarakah atau mudharabah, tapi banyak yang digunakan apa? Akad murabahah. Ya, akad murabah, bagian dari jual beli. Ya, bagian daripada jual beli. Nah, jual beli ini 3 fatwa sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada 3 fatwa yang sudah dikeluarkan. Fatwa yang pertama itu nomor 4 tahun 2000 tentang murabaha. Tentang murabaha. Yang banyak dipahami, yang sering terjadi dispute, sering terjadi di lapangan, karena di pasal pertama poin 3, bank syariah itu boleh membeli sebagian, sehingga rumah dibeli sebagian. Ada beli nasabah bayar DP beli 10%, nanti banknya 90%. Nah, problemnya tuh di pasal ini. Sementara di poin 4-nya itu bank syariah boleh membeli seluruhnya. Di pasal 4-nya ada. Jadi ada yang di pasal 3 membeli sebagian, yang di pasal 4 membeli seluruhnya dulu. Jadi bank syariah itu membeli dulu baru menjual, Pak. Ya, jadi kalau kita memahami bank syariah misalnya ingin beli jual rumah ke antum, bank syariah masih pakai pasal 1 poin 4 ini. Beli dulu baru jual. Maka DP tidak boleh ke developer. Ya, DP harus ke bank syariah. Karena nanti nasabah itu belinya ke bank syariah, bukan ke developer. Nah, ini pasal 1 poin 4. Nah, bagaimana pasal 6-nya, poin 6-nya itu bank syariah harus menceritakan berapa dia beli dari developer. Harus dijelaskan, tidak boleh berubah 1 rupiah. Ketika dia beli developer 200 juta, maka dia harus sampaikan ke masyarakat atau ke nasabahnya 200 juta. Saya beli dari developer 200 juta. Gak boleh saya beli dari developer 200 juta 1 rupiah. Haram. Dia harus sampaikan yang sebenarnya. Saya beli 200 juta. Dan memang itu dikasihnya 200 juta. Ternyata developer kasih diskon 10 juta. Kita harus sampaikan juga. Bukan 200 juta, saya dapat diskon 10 juta. Sehingga harganya 190 juta. Bukan 200 juta. Ya, itu disampaikan. 190 juta harga beli, kepingin untungnya 400 juta. Boleh. Maka saya jual ke Anda 590 juta. Waduh, mahal banget. Tawar. Ada negosiasi di sana. Sampai ada kata sepakat. Sampai ada kata sepakat. Setelah sepakat, berapa yang didapati angkanya, itu tidak boleh berubah sampai jangka waktu yang ditentukan. Mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Tidak berubah hatta 1 rupiah. Tidak berubah. Tidak boleh ada tambahan. Enggak boleh. Makanya sering banyak dikatakan di pasal itu denda keterlambatan. Enggak ada. Enggak boleh denda keterlambatan. Ya, tidak boleh. Yang dikatakan denda itu, yang dikasih denda yang di fatwa nomor 17 itu bukan denda keterlambatan. Dia yang sering menunda-nunda. Orang kaya yang sering menunda-nunda nggak mau bayar. Ini yang dikasih denda, bukan yang terlambat membayar. Ya, bukan yang terlambat membayar, tapi sering masuk cara memahami yang salah. Makanya alhamdulillah di tempat anak bekerja itu nggak ada lagi itu pasal denda keterlambatan yang tadinya muncul, ya, tadinya muncul. Alhamdulillah sering berdiskusi dengan Ustadz, ya, itu hilang, Pak, ya, itu hilang. Nah, DP di mana? DP boleh diminta, ya, tapi tidak akan kami ambil sebelum ada harga jual disepakati. Ya, jadi DP itu taruh di rekeningnya sendiri, di bank itu sendiri, ya, jadi belum diambil oleh bank. Ya, jadi DP itu nanti di pasal 2 poin 7 ayat 7 poin A. Jadi DP itu mengurangi harga jual. Ya, mengurangi harga jual. Nah, sisa harga ini yang nggak boleh berubah lagi, Pak. Ya. Jadi itu ada
di Fatwa nomor 4 tahun 2000 pasal 1.6 sama pasal 2.7 ayat A. Ini murabahah. Yang kedua, nomor 5, Fatwa nomor 5 tahun 2000 tentang salam. Jadi salam itu uangnya 100%, barangnya belakangan. Ini sering dilakukan ketika penanam padi itu Pak. Ya, jadi pada waktu panen dia. Jadi janjinya berapa, satu peta itu berapa, itu dikasih untuk dia beli obat-obatannya, ya, untuk dia beli apa itu bibitnya, ya, bibitnya nanti akan dibayar. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz sudah datang ya, jadi langsung diselesaikan Ustaz. Selesaikan saja. Selesaikan saja. Iya. Ya itu salam. Jadi Fatwa nomor 5 tahun 2000. Itu salam. Jadi biasanya salam itu lebih murah, ya, daripada murabahah. Nah, yang Fatwa nomor 6 tahun 2000 itu tentang istisna. Istisna ini jual beli yang mana barangnya akan dibuat, ya, barangnya akan dibuat. Dan ini biasanya harga tidak boleh berubah lagi. Ya, harga tidak boleh berubah setelah kita berakad, ya. Dan ini bank yang membuat rumahnya, ya. Bank yang buat rumah, karena bank yang berjanji kepada nasabah. Nah, ketika bank ingin buat rumah, dia bisa kerjasama dengan kontraktor atau developer. Jadi yang bertanggung jawab terhadap rumah jadi atau tidak bukan developer, tapi bank syariah, ya, bank syariah. Makanya dia akan cari mitra yang betul-betul istiqomah, yang bisa menjalankan betul-betul amanah yang diberikan. Itu kira-kira yang bisa diberikan, kira-kira transaksi-transaksi yang ada di bank syariah. Itu untuk kalau kita menginginkan pendanaan dari bank syariah. Tapi kalau kita punya dana, bisa menempatkan dananya di bank syariah. Ada 2 akad di sana. Yang pertama akad wadiah, ini identik dengan kod pinjaman. Makanya ini tidak boleh ada bonus di sana, ya. Karena kalau ada bonus itu kena riba nasiah, ya. Makanya itu karakternya untuk lebih aman, tidak ada tambahan, tidak ada biaya. Jadi kita menabung di sana 100.000, tidak diambil 1 tahun, nilainya tetap 100.000. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurang di sana. Ya, ketika kita dengan akad wadiah. Yang kedua dengan akad mudarobah. Ini masih ada perbincangan di sana, masih ada khilaf di sana. Karena apa? Di sana menggunakan masih yang dilakukan di perbankan syariah saat ini menggunakan revenue sharing, artinya pendapatan yang dibagi, biaya dihilangkan di sana. Ya, jadi nasabah tidak terfikir ada rugi di sana. Ini kena riba nasiah. Makanya sedang kita garap itu bahwa majelis ulama berpikiran masyarakat kita tidak siap rugi. Ya, maka dia melakukan seperti ini. Tapi ini udah dari tahun 2001 yang sudah difatwakan sampai saat ini udah 17 tahun, ya, masih tetap menggunakan itu. Maka kita sedang mengajak masyarakat untuk siap rugi, Pak. Jadi kita sudah siapkan satu bahwa masyarakat siap rugi, mudah-mudahan nanti secara aturan bahwa sama seperti pembiayaan tadi, bank syariahnya siap rugi dinyatakan di awal. Jadi kalau saat ini antum sekalian yang punya uang harus berani menyatakan siap rugi. Kalau di aturan pembiayaan atau di aturan ketika kita butuh dana, bank syariahnya sudah berani menyatakan ketika Anda rugi ditanggung semua 100% oleh bank syariah ketika akad mudarobah. Ini kira-kira sebagai pembuka, ya, karena ustadznya sudah ada. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Wallahu ta'ala alam, apa yang disampaikan oleh Abu Muhammad tadi sudah jelas tentang praktek di bank syariah di Indonesia. Tapi sekarang mungkin yang ingin kita lebih kupas dengan detail keluhan-keluhan masyarakat tentang
apa yang beliau paparkan tadi dengan kenyataan, silahkan menurut saya kita buka tanya jawab saja. Nanti saya jawab secara tinjauan syar'inya. Kalau ada yang berkenaan tentang tinjauan legalnya, beliau yang jawab. Silahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah bank syariah dan bank konvensional, Ustaz. Tentang, ulangi. Tentang bank syariah Ya. dengan bank konvensional. Ya. Bagaimana kita mau mutlak 100% tentang bank syariah, sementara induknya masih bank konvensional. Induknya bank konvensional. Ya, Ustaz. Yang kedua, kenapa bank itu yang diharamkan bunga, kan gitu, Ustaz, kan? Kenapa bank itu enggak diganti namanya seperti bagi keuntungan? Sementara tahu saya bank itu adalah berdagang. Karena di Al-Quran mengatakan disahkan berjual beli, diharamkan riba. Setahu saya bank itu berdagang, Ustaz. Contohnya Bank Dagang Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya bank apa tadi? Bank Dagang. Bank Dagang Negara, Bank Dagang Nasional Indonesia. Dia masih dagang sekarang. Bank Koperasi Indonesia, Bank BPR, Ustaz. Taib. Saya kira dia masih dagang, udah tutup dagangannya berarti. Tinggal bikin riba kerjanya. Taib. Yang pertama, bagaimana mungkin bank syariah yang induknya adalah bank konvensional? Di dalam syariat Islam boleh bekerja sama dengan non-muslim. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sa'ib bin Abi Sa'ib, seorang musyrik, ya, beliau mengatakan, ni'ma syariki la tudarini wa la tumarini. Rasulullah bekerja sama dengan seorang musyrik dan beliau memuji tentang Abi Sa'ib tadi bahwa dia adalah teman syirkah, teman kerjasama yang baik. Dan para fuqaha, para ulama kita mensyaratkan boleh bekerja sama dengan dua syarat. Syarat yang pertama, modal yang disetor adalah uang yang halal, bukan yang haram. Sebentar. Kalau bank konvensional tadi mengatakan, wahai bank syariah, kami dapat keuntungan dari riba yang selama ini kami lakukan, semua ribanya ada sekitar 5 triliun. Ambil oleh kalian 2 triliun riba ini jadi modal kalian. Kalau seperti itu, tutup nama bank syariah, tidak ada syariah seperti itu karena modalnya murni dari riba. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, boleh bekerja sama dengan syarat yang muslim ini melakukan transaksi sesuai dengan syariah. Mari kita praktekkan atau aplikasikan ke dalam bank syariah sekarang dengan bank induknya bank konvensional. Apakah bank konvensional mensyaratkan bahwa modal kalian bank syariah adalah hasil riba kami? Saya kira mungkin tidak. Kalau tidak, berarti ada modal yang bercampur. Ada mungkin yang pertambahan bunga ribanya, ada mungkin modalnya yang dari awal. Wallahu ta'ala alam. Satu. Kemudian syarat yang kedua, selagi dia bisa melakukan akad syariat, ya, maka hukum asalnya adalah boleh. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang Rasulullah SAW melakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi? Bank dagang, kenapa dikatakan dia riba padahal dia dagang? Bank dagang itu dia jualan atau ngasih uang? Dia yang namanya orang dagang, nggak pernah orang dagang ngasih uang. Orang dagang pasti yang dimiliki dia barang atau jasa, itu yang dijualnya. Dibayar dengan uang atau dengan barang atau dengan jasa, boleh. Tetapi kalau dia dagang, yang dikasihnya hanya uang, kemudian dia minta pertambahan, ini bukan dagang, ini dia ngeriba jahiliyah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Agar Anda paham bagaimana riba sesungguhnya. Riba bukan per hari ini dilakukan oleh manusia. Semenjak di masa Abu Jahal dilakukan bentuk riba
yang dilakukan oleh umat sebelumnya, umat Yahudi, yang diharamkan oleh Allah. Pertama, seseorang memberikan pinjaman umpamanya 10 dinar, dikembalikan dengan syarat pada waktunya berlebih. Ya, umpamanya ada kelebihan 1 dinar atau 2 dinar, 10% atau 20%. Ini dilakukan oleh atau tidak oleh bank-bank riba sekarang? Iya atau tidak? Iya, dari masa jahiliyah seperti ini. Ada bentuk yang kedua. Seseorang memberikan pinjaman untuk usaha sebanyak 100 dinar, 100 keping uang emas dinar. Kemudian si pemberi pinjaman mensyaratkan setiap 1 bulan berikan 2 dinar bunganya. Nanti setelah sekian waktu disepakati setahun 2 tahun, 100 dinar kembali penuh. Ini riba di masa jahiliyah. Per hari ini seperti ini atau tidak seluruh bank riba itu? Iya, sama, nggak ada beda dari masa jahiliyah sampai sekarang. Kemudian ada bentuk yang ketiga, kalau ini terlambat, maka pada tadi dikatakan pada poin yang kedua dan ketiga ini, terlambat dia membayar, nanti dia harus tambahkan lagi bunganya. Anzirni azidka, beri aku masa tangguh maka aku tambah uang tadi. Maka di sini tidak ada jual beli, yang ada hanyalah uang dengan uang. Dan pepatah Yunani kuno dalam disertasi Dr. Abdullah Romroni berjudul Al-Manfaatu fil Qardi, yaitu manfaat dalam pinjaman. Pepatah kuno sudah menjelaskan dalam Yunani bahwa uang tidak melahirkan uang. Itu yang mereka yakini riba. Ya, dari mana yang Yunani dapat pepatah ini? Dari agama sebelumnya Yahudi dan Nasrani, karena riba diharamkan oleh seluruh agama samawi karena dia merusak manusia. Lihat 10 Ten Commandments, perintah dalam Taurat, ya, termasuk diantaranya riba, membunuh, mencuri, berzina. Ini semuanya merusak manusia pasti, dan termasuk diantaranya riba. Maka seluruh agama manapun pasti akan mengharamkannya, selagi agama itu agama samawi. Saya kira cukup jelas. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya salah satu pedagang di Blok B. Masya di Allah. sini, Pak Ustadz. Saya mau nanya, Pak Ustadz. Silahkan. Biasanya para pedagang ini kita ke bank konvensional ini membutuhkan modal, Pak Ustadz. Butuh modal. Butuh modal. Permodalan, ya. Biasanya yang kita lakukan ini adalah memberi satu jaminan kepada bank konvensional, Kemudian supaya dia memberikan kita Pinjaman. pinjaman modal. Ya. Contohnya surat toko atau surat rumah. ya, Contohnya bank konvensional ini memberi kita contoh 100 juta misalnya. ya, Dia memberikan produk modal kerja. Modal kerja ini misalnya kita pakai hanya 10 juta. ya, 10 jutanya inilah yang kita memberikan bunga. Kalau saya nggak mau nyebut bunga, takut haram Pak Ustadz. ya, Kita sebut bagi hasil. ya, riba yang dibagi, bukan iya. bagi hasil. Karena Bapak rugi untung pasti Saya belum bayar. tahu Pak Ustadz. Justru Sebentar. saya ingin bertanya. Sebentar, ya. Ya. Saya Setelah jawab. 10 juta kita pakai, hanya 10 juta itulah yang kita bayar keuntungan itu. Yang saya mau tanya, Bapak untung atau tidak untung pasti harus bayar kan, Harus ya? bayar. Iya, Harus berarti bayar. dia Yang bukan saya bagi untung. saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak. Kalau di bank syariah, Ya, apakah ada produk seperti ini? Dan nggak mungkin kalau sebuah bank itu tidak mengharap keuntungan dari nasabahnya. ya, Bagaimana cara ganti bank syariah ini apabila ada produk itu? ya, Bagaimana cara kita mengganti yang tadi sebutan bunga itu ya, dengan atau bagi hasil keuntungan itu? Bagaimana cara bank syariah itu memberi masukan ke saya, ke pedagang? ya, Contohnya seperti apa Pak Ustadz? ya. Ini Itu yang sangat- saya ingin tanyakan supaya saya pengen tahu apakah di bank syariah ini ada. Iya, cukup Harapan Bapak. pedagang kan butuh modal Pak Ustadz. Iya, mau dijawab cepat Ya, makanya. makasih Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sama seperti itu, berarti bank syariah sama ribanya.
Tapi apakah ada permodalan yang syar'i? Itu harusnya sama. Bagaimana yang syar'i? Kalau yang tadi dia berikan pinjaman 10 juta yang dipakai untuk permodalan, untuk penambahan modalkah atau selanjutnya. Kemudian Anda katakan bagi hasil, bukan bagi hasil, itu bagi riba. Karena Anda tidak berhasil pun harus Anda bayar. Berbeda kalau dalam syar'i bagi hasil. Kalau bagi hasil itu ketika untung baru dibayar. Ketika rugi tidak ada yang dibayar. Malah uang dia berkurang dari 10 juta umpamanya di akhir masa penjualan yang ini tinggal lagi 9 juta. Pak, ada cuma 9 juta, enggak ada 10 juta. Ya udah, 9 juta milik kami. Ya, 1 jutanya Pak kami maafkan. Itu yang kalau syariah. Tapi saya bukan bilang bank syariah, itu kalau yang syariah. Kalau bank syariah nanti dia akan bercerita. Paham? Saya akan jelaskan konsep teori syariah. Ya. Kalau yang bank konvensional atau konsep ribawi, Anda tetap serahkan yang 9 jutanya, yang 1 jutanya Anda tombokin dan ribanya pun Anda bayar. Ya atau tidak? Ya, maka dari mana samanya? Tapi untuk prakteknya, apakah ada permodalan ketika rugi, Anda akan tanggung kerugian? Masya Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Itu syariat ya. Nah, ini bank syariahnya nih. Praktisinya yang jawab nih ya. Ada nggak di bank syariah seperti itu ya? Nah, ini pengusaha yang nanya nih ya. Yang punya toko di sini. Tadi di sini. Kalau kita pengusaha sudah tahu syariat, nggak mungkin ke bank riba, abadan. Jadi ada 3 permodalan yang bisa dilakukan dalam akad bank syariah. Yang pertama murabaha. Jadi transaksinya Anda dapat barang dari bank syariah. Nah ini akan beresiko ketika Anda tidak laku, tetap harus bayar karena membelinya itu dengan cara berhutang, cara mencicil. Resiko kalau kita jualan bisa aja nggak laku gitu kan, tapi tetap bayar, tapi nggak boleh ada tambahan. Itu dengan akad jual beli ya, akad jual beli dengan murabaha. Tapi aksan antum kalau pas di sini asa ada 2 karakter bank syariah. Yang pertama dengan akad musyarakah. Akad musyarakah ini Anda punya keahlian dan betul ahli, sudah berusaha di sini ya. Sudah mudah-mudahan sudah ahli, minimal kalau di bank syariah itu minimal mengatakan ahli sudah 2 tahun. Jadi sudah dilihat Anda punya kemampuan atau tidak, ada pertumbuhan atau tidak dalam mengelola toko ini. Nah musyarakah artinya Anda punya keahlian, Anda punya dana. Misal dananya cuma 10% dari modal yang diharapkan, 90% bank syariah. Lihat, tadi kalau Anda bilangnya 100 juta, Anda cuma pakai 10 juta, Anda bayar dari bunga yang 10 juta. Lihat kalau di bank syariah, Anda punya uang 10 juta, 90 juta dari bank syariah. Ketika Anda tidak ada hasil, 1 rupiah pun Anda nggak bayar. Di mana samanya? Anda tidak punya hasil itu. Saya menempatkan uang 90 juta, Anda nggak punya hasil, Anda nggak perlu bayar. Ketika Anda rugi, ternyata modal 100 juta kan rugi 10 juta gitu. Bank syariah menanggung 9 juta, Anda 1 juta. Gak mungkin ada di bank riba seperti itu. Itu kalau akad musyarakah. Nah kalau akad mudarobah, Anda cuma punya keahlian. 100% 100 juta bank syariah, nempatkan ke tempat Anda. Ketika usaha Anda rugi, 100% kerugian itu ditanggung bank syariah. Terus jaminan untuk apa? Kalau antum investasi. Kalau antum lalai dari usaha itu, baru jaminan digunakan. Kalau tidak digunakan walaupun jaminan itu diminta oleh bank syariah. Seperti itu bank syariah. Jadi bukan kata orang. Ya. Bukan kata orang, kata Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di pasal 19. Ya, itu dikatakan di sana bagaimana usaha bank syariah itu sendiri. Sudah itu nanti di fatwanya Dewan Syariah Nasional. Diberitahu itu akan musyarakah, akad mudarobah. Jadi rugi itu ditanggung sesuai porsi modal yang ditempatkan. Ya, nah ini yang paling banyak masyarakat tidak tahu karena masyarakat taunya hanya murabaha. Harusnya ini kesempatan kan, mumpung di sampingnya ada ustadz gitu ya, tanya, benar nggak itu? Ya, iya, iya.
Kalau di bank konvensional biasanya itu kan ada standar bunga. Misalnya Bank Mandiri 13% per tahun dari model yang kita pakai. Oh, Saya kalau mau ini tanya, enggak. kalau di bank syariah seperti apa gitu? Ya. Apa perjanjiannya apabila kita pakai selama 1 tahun? Lihat. Apa perjanjiannya antara nasabah dengan bank syariah Iya, tersebut? akadnya tadi 2, antum tinggal milih musyarakah atau mudarobah. Musyarakah artinya Anda punya keahlian, punya modal. Cuman nggak sampai 100% modal Anda. Misal Anda 10%, banknya 90%. Ya. Itu ketika Anda terjadi kerugian, 90% ditanggung bank syariah. Nah, ketika Anda punya untung, dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jadi kalau rugi, tinggal tergantung nanti dilihat di sana, Ustaz. Bisa 50-50, bisa 60-40, bisa 70-30. Tergantung yang disepakati, Ustaz. Ya, jadi lihat, jadi kami akan meneliti nanti di sana, kami punya resiko 90%, kami bisa untung, bisa mungkin 50-50 karena antum punya keahlian untuk dapatkan untung. Itu kalau musyarakah. Tapi kalau mudarobah, itu 100% bank syariah yang modalin. Anda cuma keahlian. Ketika terjadi kerugian, 100% ditanggung bank syariah. Lihat, ketika itu nanti untung, sesuai nisbah yang disepakati. Bisa 50-50, 60-40, 70-30. Tafadhol, jadi yang disepakati. Ya, nah ini, jadi itu dibagi kalau Anda untung. Kalau Anda belum ada hasil, tidak bayar sama sekali. Jelas? Alhamdulillah. Jelas teorinya, tinggal nanti Anda lihat prakteknya. Lihat di akadnya, baca dengan baik. Karena terkadang beda yang disampaikan, beda di tulisan. Ya kan orang sekarang banyak mulai linglung kan. Dia ngomong kadang begitu, tapi di kertasnya lain. Lihat ketika Anda dapatkan draftnya tadi, majukan, saya butuh permodalan sekian. Karena sekarang mau lebaran, mau high season, mau beli banyak barang banyak, bahan baku banyak, saya butuh kurang 6 miliar. Sekarang perusahaan saya sudah 4 miliar. Ajukan dengan akad kalau rugi dia menanggung 6 miliar, kalau Anda rugi nanggung 4 miliar. Udah. Ya 40-60. Tinggal dirinya ditanyakan nanti. Ya. Kalau ada yang tidak sama, ambil nomor telepon beliau dari sekarang. Sehingga bisa diadukan di dunia ke polisi, di akhirat ke Allah ada adukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya Ustadz. Jadi saya ini sedang jadi nasabah dari bank. Jangan sebut nama sebaiknya. Oh iya, maaf Pak. Ya. Saya 4 tahun yang lalu itu beli rumah dengan. Jadi jadi ceritanya gini Pak Ustadz. Waktu itu ibaratnya pemiliknya namanya B gitu ya. Jadi saya A gitu. Jadi saya waktu beli rumah kepada si B ini, saya udah mengasih uang katakanlah 200 juta dulu. Jadi Anda bayar ke pemilik rumah? Iya. Sebelum datang ke bank? Belum datang ke bank. Terus? Jadi katakanlah rumahnya harganya 600 juta. Jadi yang 400 juta saya pinjam dari si bank syariah. Syariah ini. Nah, ini tidak boleh riba ya. Ya. Teruskan cerita riba Anda, teruskan. Jadi setelah saya simak Ustadz di YouTube, memang seperti itu salah. Iya. Ya, jadi setelah yang kedua, pertanyaan yang kedua, setelah saya lihat lagi akadnya dengan bank tersebut, itu ada satu pasal yang namanya denda keterlambatan. Jadi masih ada denda keterlambatan di situ. Di awal tadi sama Bapak tadi syariah katanya sekarang tidak ada. Sudah tidak ada. Akhirnya kemarin saya datangilah si bank tersebut. Ya. Saya setelah melihat uraian tadi, saya bilang, bolehkah pasal ini dihilangkan seperti itu? Ya. Kata banknya, wah tidak boleh seperti itu. Jadi saya harus bagaimana nih Ustadz? Harus bagaimana saya? Baik. Yang pertama, akadnya dari awal sudah salah.
Karena bukan jual beli ini namanya. Anda beli sendiri, uang kurang, pinjam uang. Maka tidak ada jual beli rumah antara Anda dengan bank syariah. Makanya tadi kalau nggak saya salah dengar SOP yang disampaikan beliau, semua DP, semua apa harus ke pihak bank. Kalau Anda ingin beli dari bank, jangan ke pemilik. Kalau ternyata nanti Anda sudah bayar DP, harusnya yang bank syariah tadi yang menanyakan Anda, Pak sudah bayar DP atau belum? Sudah, Bapak harus putuskan dulu akad Bapak dengan dia sehingga kami baru bisa beli. Karena kalau Bapak masih ada akad DP berarti rumah milik Bapak, fungsi kami hanya membayar sisa pinjaman, sisa kekurangan uang, berarti kami pinjamkan uang. Kalau kami pinjamkan uang dalam syariat tidak boleh mendapatkan pertambahan. Karena kalau ada pertambahan namanya riba. Jelas? Maka sekarang saya harus bagaimana jual rumah itu karena ini riba dari awal sampai akhirnya, kemudian tutupi pokok pinjaman Anda ke bank syariah tadi. Jangan minta hilangkan itu saja, jangan minta hilangkan denda saja, karena ini salah dari awal. Beli rumah yang lain, datang ke bank syariah manapun, minta ke dia, Pak tolong belikan saya rumah itu, saya nggak ada hubungan, setelah Anda miliki baru kami beli dari Anda dan mohon tidak ada denda keterlambatan. Kalau ada, jangan cari yang lain yang tidak ada. Sekarang ada beberapa bank syariah yang sudah mulai menghilangkan dan mau dia nego untuk itu. Karena ini memang bertentangan dengan syariat Allah. Ada masukan dari Antum Abu Muhammad? Maaf Pak Ustadz, satu Ya, lagi. dimaafkan. Silakan. Seberapa urgensinya saya harus jual rumah itu Pak Ustadz? Jadi, Apa? seberapa urgennya saya harus jual rumah Seberapa itu? Urgen. urgennya? Iya. Kan saya ada istri. Sekuatnya Anda menahan api neraka. Coba dari sekarang api dunia, Kalau ya, masukin kaki Anda ke atas kompor gas. Kalau kuat berapa menit? Kalau kuat 5 menit berarti selama 5 menit boleh Anda angsur bertaubat. Tapi kalau tidak kuat dari sekarang bertaubat. kalau misalkan saya lunasi, saya pinjam dari bank syariah, begitu? Tidak ada akad pinjam ke bank syariah karena bank syariah bukan lembaga sosial. Dia ingin jual beli, dapat untung boleh dengan jual beli, bukan dengan pinjam uang. Dalam tadi pun kan bukan pinjam uang yang bisnis tadi, musyarakah akadnya kerjasama. Karena kalau Anda terima uang dari dia, kemudian Anda bayar berlebih, Anda riba juga, dia juga riba, bukan solusi jadinya. Ya, jadi kalau saya lunasi pakai, misalkan saya ada rezeki dari orang tua atau gimana gitu, masih boleh apa tidak Ustaz? Ada apa? Misalkan saya ada rezeki nih, sisa utang saya misalkan tinggal 200 juta nih, Ya. saya lunasin gitu, apakah rumah itu masih berkah atau tidak berkah? Apakah setelah itu rumahnya berkah atau tidak? Ya. Wallah ta'ala alam. Semoga betul menjadi berkah setelah Anda lunasi utang-utang riba Anda. Jelas? Jadi harus segera dijual atau harus segera dilunasi begitu ya Ustaz ya? Minta ke Allah dan solusinya ya akhi. Kalau Allah memberikan solusi bagi Anda gampang. Sampai Anda di rumah kemudian ambil cangkul di belakang pintu, muncul emas 5 kilo. Selesai urusan Anda di dunia. Mudah enggak bagi Allah? Kun fayakun kata Allah. Kalau saya boleh minta saran dari bank gimana Pak ya? Nggak bisa Nah, ya? nih Nggak ada tukang saran. bank nih, silakan. Ya tadi sudah disampaikan Ustadz, aksan antum jual dapat uangnya lunasin, nanti beli yang baru, ya beli yang baru. Jadi kalau misalnya antum saat ini itu bisa kalau take over itu memindahkan hutang, mindah hutang bank juga nggak boleh dapat untung. Jadi antum bisa aja minta tolong banknya menjual nanti bisa dijual ke bank syariah manapun yang bisa beli gitu kan. Nanti bisa dijual loh bank syariah itu. Bank syariah sekarang boleh beli barang. Bank syariah itu boleh beli barang ya. Jadi tidak boleh ada perjanjian nanti antum beli lagi.
Kalau misal bank syariahnya bisa membeli itu sertifikatnya, jadi bank syariah itu akan beli, dia akan cek sertifikatnya dulu. Sertifikatnya sudah benar nama Anda atau tidak. Yang kedua ada IMB enggak? Terus pajak-pajaknya sudah dibayar belum? Kalau itu bisa dijual. Ya, kami bisa yang namanya rumah itu bisa masuk dalam neraca bank syariah. Ya, neraca bank syariah. Jadi ini menjawab keraguan umat bahwa bank syariah itu bukan cuma ngasih uang. Bank syariah itu bisa beli barang, barangnya walaupun tidak ada yang membeli, dia masuk di dalam neraca bank syariah itu sendiri. Dan ini sudah disetujui oleh otoritas jasa keuangan. Ya. Yang sudah kita lakukan di daerah Bogor, itu kita beli tanah, kita buat sendiri nama sertifikatnya nama bank syariah. Ya. Jadi bisa seperti itu. Ya, jadi kalau sudah bank syariah punya, nanti tinggal dijual kepada masyarakat lagi dengan memberitahu berapa modal yang dibeli tadi. Modal yang dibeli tadi itu harus sama, tidak boleh ada tambahannya. Ya, modalnya berapa, nanti dijual, saya pengen dapat untung berapa, itulah harga jual. Itu mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 tahun 2000 pasal 1 ya, ayat 6. Ya, bahwa harga jual itu adalah harga beli plus keuntungan. Seperti itu. Jadi boleh saya simpulkan, saya sebetulnya masih punya kesempatan untuk dijual ke bank Syariah. syariah. Kalau bank syariah nanti mau belinya Kalau dan bank dicek syariah mau membeli, sertifikatnya, IMB-nya, pajak-pajaknya sudah dibayar atau tidak. setelah itu berarti saya akan Antum lunasin itu nanti. Ketika dapat uang antum lunasi yang tadi yang mesti ada ribanya. Berarti saya dapat uang dari bank yang tadi itu, yang baru tadi, saya lunasin ke bank pertama tadi. Berikutnya saya akan angsuran saya ke bank yang ngasih. Belum tentu dijual ke antum. Kalau mesti rumahnya ada. Iya. Anda dengan tidak tunai tidak boleh menjadi inah. Lupakan kenangan rumah itu, bikin kenangan baru, beli rumah yang baru. Isinya baru sekalian. Allah barik fiik. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa berarti Pak. Tidak bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Enggak, ini tentang masalah apa tadi itu Ustaz, tentang masalah abang itu. Itu kan istilahnya dia kan minta solusi Ustaz. Minta solusi, minta jalan keluarnya. Kalau langsung dibilang ponis haram, Islam kan enggak begitu Ustaz. Islam kan ada istilahnya membunuh aja haram, boleh membunuh. Ada solusinya Ustaz. Solusi terkadang ada. Terkadang solusi itu harus dengan dijual. Iya kan dijual Ustaz, sementara abang ini kan berat untuk jualnya. Seperti Bapak tadi kan bilang ada solusinya. Bagaimana kalau abang ini minta tolong sama Bapak yang membayarnya, jadi abang ini yang berutang sama Bapak, gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Terserah itu si Bapak ini. Karena ada solusinya. Taib. Bapak itu kan bisa memberikan solusi katanya tadi di bank syariah. Jadi Bapak yang membayar dulu. Jadi abang ini nanti yang membayar ke Ustadz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya ada beberapa hal, terutama yang pertama tentang produk bank syariah. Sejauh yang saya tahu, yang namanya salah satunya beli nabung emas. Tabungan emas. Nabung emas. Cicilan emas apa tabungan emas? Tabungan emas, Ustadz. Kan di bank syariah disebutnya nabung emas. Merubah emas. Ya, setahu saya itu kan diharamkan dalam Islam. Sebentar. Merubah emas apa nabung emas? Nabung emas, Ustadz. Jadi nabung di bank untuk kemudian bisa beli emas. Sebentar. Anda punya rupiah. Ya. Bank syariah punya emas. Ya, terus belinya mencicil. Makanya namanya merubah emas, produknya emas. bukan tabung emas. Oh iya, maaf Ustaz, afwan. Ya. Nah, hukum seperti itu dalam Islam
sejauh yang saya tahu transaksi emas kan harus tunai, Ya. tidak boleh mencicil. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu terkait asuransi syariah. Gitu. Sejauh yang saya tahu dan yang saya baca dari bukunya Ustadz juga dijelaskan bahwa asuransi itu termasuk salah satu bentuk gharar. Ya. Gitu. Saya mau memastikan lagi apakah produk asuransi syariah memang semuanya termasuk gharar atau memang ada asuransi yang memang diperbolehkan. Baik. Terus yang ketiga Ustadz, ini yang terakhir, terkait tadi jual beli rumah ya Ustadz. Kan dibilang bank syariah bisa membelikan rumahnya dulu, Ya. kemudian dijual kembali kepada nasabah. Ya. Nah, ada beberapa perumahan yang rumahnya belum jadi. Ya. Artinya kan kalau bank syariah beli harus dibangun dulu, baru kemudian dijual kepada nasabah. Betul. Nah, yang saya tahu ada beberapa perumahan syariah yang ada di daerah Bogor, itu bahasanya mereka bilang akan dibeli dulu sama bank syariahnya, Beliaunya apa? Angin. tanahnya. Tanahnya. Terus kemudian dijual kembali kepada nasabah. Jadi Dijual belum jadi tanah. rumahnya. Yang dijual ke nasabah apa? Tanah atau rumah? Harusnya rumah, tapi kondisinya masih bentuk tanah. Akad jual belinya jual beli tanah atau rumah? Jual beli rumah sama developer. Terus. Hanya saja katanya Taib. ini kan belum belum bertransaksi Ustadz. Jadi baru penjelasan, makanya saya mau tanya dulu. Developernya bilang mereka akan arahkan kita kepada bank syariah untuk membeli rumahnya. Akadnya nanti akad jual beli, di mana banknya akan beli dulu. Nah, hanya saja yang saya tanyakan, kalau jual belinya rumah, Paham saya cukup. Ya. Yang pertama apa tadi? yang pertama tentang produk bank syariah dari Ustadz. Emas. Merubah emas sudah jelaskan di buku Harta Haram Muamalah Kontemporer dan sudah ada fatwa internasional tentang produk itu. Yang bunyinya la yajuzu ijra'al murabahatil muajjalati 'ala dzahab. Fatwa dari OIV, lembaga pembuat standar produk keuangan syariah sedunia, berpusat di Bahrain. Dinyatakan di sana tidak boleh melakukan akad murabahah yang tidak tunai yang objeknya adalah emas. Selesai. Ya. Nah, kalau yang di bank syariah itu seperti apa Pak Ustadz? Bisa Tanyakan ke dia. Ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa ketika praktisi bank syariah menjalankan, jelas ada fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, di Fatwa Dewan Syariah Nasional ini mereka merujuk kepada fatwanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengacu kepada Imam Ibnu Taimiyah. Jadi mereka merujuk ke sana, padahal seluruh ulama 4 mazhab itu tidak menyetujui. Jumhur ulama tidak menyetujui. Maka kita yang sebagai takut dengan azab Allah tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Walaupun itu diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Oh, artinya di bank syariah tetap produk. Bank syariah itu ada produk itu. Tapi kita sebagai orang yang takut dengan azab Allah, sejak produk itu muncul, saya tidak melakukan itu. Karena saya takut azab Allah. Baik, Ustaz. Artinya intinya yang ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, pelajari syariat Allah. Kemudian apa kebutuhan dia? Kebutuhan dia namanya sesuatu. Lihat di mana ada. Ada di bank syariah, ada di bank konven. Ya. Kalau ada di bank syariah, bank konven, jangan datang ke bank konven sama sekali. Datang ke bank syariah. Lihat lagi produknya ini. Kalau orang ngerti, dia tahu standarnya. Ini enggak syariah, ini enggak syariah. Tolong misalnya minta robah begini. Kalau dia enggak mau, selesai. Cari yang lain. Kalaupun tidak ada dapat yang halal, Allah kan tidak mewajibkan Anda punya rumah, punya kendaraan, punya harta. Enggak. Ya. Kalau Anda tidak mengerti syariat, akan seperti sama dengan orang yang sering saya contohkan, orang yang tahu tentang kebutuhan hidup tubuhnya. Tubuhnya tidak bisa garam porsi agak lebih. Tidak bisa makan yang ada mecinnya, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Ketika dia makan bakso kan dia tahu. Pak,
garamnya saya ngambilin sendiri, nggak pakai micin, nggak pakai ini, nggak pakai bakso, nggak pakai kuah, nggak pakai ini. Bisa atau tidak beli seperti itu? Pak, berarti ininya aja ya Pak ya, tempatnya aja, ya udah tempatnya aja. Kan bisa. Apa yang nggak bisa? Kalau nggak bisa tukang bakso, oh Pak nggak bisa Pak, bakso kami standar. Kalau nggak seperti ini kami nggak mau jualan. Ya udah, jangan beli. Cari yang lain. Nggak ada lagi yang lain, udah selesai urusannya. Yang penting Anda mengerti syariat Allah. Ya. Allah barik fikum. Tadi pertanyaan yang berikutnya belum dijawab Ustaz. Yang mana? Yang soal apa namanya tadi pembelian rumah tadi. Jual rumah yang belum dibangun. Ya, akadnya itu diperbolehkan atau tidak? Kalau akadnya murabahah tidak boleh. Karena dia belum ada dan belum tentu harganya berapa. Kalau akadnya istisna al-mawazi bisa, tapi saya nggak tahu sudah ada fatwa produknya atau belum. Tahun 2000 berapa? Istisna mawazi, istisna paralel. Kalau yang paralelnya tahun 2002 sudah ada semua. Istisna sampai istisna paralel sudah ada. Yaitu Anda minta ke bank buatkan rumah dengan spek seperti ini. Bank kemudian memparalelkannya, subkonkannya ke pihak kontraktor buat rumah seperti ini. Ya. Urusan Anda hanya dengan bank bukan dengan kontraktor. Boleh, ini namanya istisna. Dua 2002. Bunyinya apa? Taib. Jadi beli pesannya sama banknya. Iya. Ya, jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Langsung saja yang saya ingin tanyakan, yang pertama, Pak Ustadz, apakah boleh kita men-take off utang dari bank konvensional ke bank syariah, di mana utang itu sudah berjalan setengah perjalanan atau setengah dari akad? Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi bank syariah apabila kita meminjam yang seharusnya akad murabahah, musyarakah, atau yang lainnya yang kita dikasih duit? Apa kita menolak duit itu atau ada solusi yang lain? Dan yang ketiga adalah, apakah boleh kita memakai fasilitas dana kur dari pemerintah yang notabene bunganya 5%, sedangkan dari bank konvensional atau syariah bunganya 10% bahkan lebih. Contohnya pinjaman 50 juta, kalau di bank syariah itu selama 3 tahun itu 2 juta cicilannya selama 3 tahun. Sedangkan bank konvensional yang dialamatkan oleh pemerintah yaitu dana kur, kita 50 juta itu hanya dikasih pinjaman itu cicilannya 1.500.000 selama 3 tahun. Terima kasih. Satu-satu, yang pertama apa? Yang pertama men-take off utang. Take over kredit, Ya, utang take over kredit tidak dari- boleh dalam pandangan syariah, walaupun produk itu ada di sebagian bank syariah. Karena ini mengalihkan hutang dan bank syariah mengambil keuntungan dari itu. Tidak boleh mengambil keuntungan dari hutang piutang. Ya. Terus? Yang kedua, bagaimana apabila kita meminjam di bank syariah? Meminjam. Ya, di bank Anda syariah. butuh uang atau barang? Harusnya kan butuh barang, tapi yang Enggak, dikasih Anda uang. butuh uang atau barang? Kebutuhan Uang. apa? Uang. Ah, Kalau uang, tadi produknya ada mudharabah, ada musyarakah. iya. Boleh dikasih duit itu. Kalau musyarakah ya dikasih duit lah, nggak Oh, mungkin. Antum musyarakah kemudian dikasih produk air ya nggak mungkin. Iya. Musyarakah itu padahal penyertaan modal. Modal adalah uang, rupiah. Iya. Itu boleh, tapi dengan konsekuensi seperti tadi. Berapa modal Anda yang ada? Iya. Kalau musyarakah, Iya. Anda katakan modal saya sudah jalan ini semuanya asetnya dan berbentuk uang, bentuk liquid semuanya ada sekitar 1 M. Iya. Anda butuh berapa lagi untuk mengembangkan usaha? Saya butuh 5 M lagi. Iya. Kata bank setelah dipelajarinya, diceknya setuju dia, Iya. diberikannya kucurkan dana 5 M. Iya. Ya, keuntungan ini sekarang risiko 1:5. Iya. Terjadi kerugian umpamanya dari uang dana 6 M tadi tinggal lagi akhir tahunnya tinggal 3 M.
maka uang bank syariah tinggal 2,5, uang Anda tinggal 500. Iya. Adil atau tidak? Kalau yang saya dapat masalahnya ini begini. Kalau untung, ya, kalau untung realnya nanti dari 6M tadi jadi 12M, Iya. bagi setengah-setengah, Iya. 50-50 seperti yang ditawarkan dia tadi, berarti Anda dapat 3M, dia dapat 3M. Iya. Tapi Pak Ustadz, yang dimaksud di sini adalah murabahah karena ada cicilan per bulan. Sebentar, Iya. sekarang Anda butuh uang, dikasihnya barang. Dikasih akadnya murabahah. Tidak ada murabahah, itu barang yang dikasih, bukan uang. Iya. Anda sekarang dikasih dia apa? Barang atau uang? Dikasih uang. Tapi akadnya murabahah. Tidak ada kasih uang akadnya murabahah. Iya. Kalau ada seperti itu, riba namanya. Iya Pak, itu yang saya tanyakan Itu sebenarnya. yang saya jawab juga. Masalahnya di situ. Kata dia, anggap saya ngasih ini, menjual kepada Anda nih uang 1M. Iya. Anggap saya jual kepada Anda bahan kain sekian bal. Iya. Nanti Anda bayar nyicil kan ya? Ya, Iya. nyicil menjadi 2M setelah 1 tahun harga bahan tadi. Iya. Ya, Itu ini yang riba. Iya, riba. Iya. Di bank mana seperti ini? Ada. Ada ya, udah. Solusinya gimana itu Pak? Apa saya tolak, apa saya suruh dia beli barang terus kirim ke toko saya gitu? Ya, suruh dia beli barang. Saya nggak mau terima uang dari Anda. Iya. Kalau saya terima uang dari Anda, sesen pun saya tidak akan tambahkan. Iya. Kemudian yang kedua Pak Yes, Ustadz. kalau Anda kirim barang ke saya. Iya. Kalau di bank ente kasih barang atau uang? Iya. Dikasih barang, lihat. Di banknya dia kasih barang. Itu yang benar itu. Baik. Kalau enggak, pegang ini teleponnya. Kalau dia macam-macam. Ya. Yang ketiga Pak Ustadz. Ya. Ini saya tergiur sama Danakur. Danakur, kredit usaha rakyat dari BUMN pemerintah. Dari pemerintah. Jadi Danakur itu kalau minjamnya 50 juta, kali 3 tahun itu 1.500.000. Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian bertobat dari riba, untuk kalian hanya pokok kalian saja. Artinya Allah mengharamkan riba walaupun 0,0001/100. Jelas? Paham Ustaz? Terima Kalau kasih. Allah berikan umpamanya azab api nerakanya 0,0001, bumi ini jadi hangus. Kira-kira Anda jadi apa? Iya Ustaz. Paham mana paham. Paham, alhamdulillah kalau paham. Syukran Ustaz. Allah barik fiik akhi. Halo, Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau saya tanyakan, saya ada pengalaman pribadi pinjam ke Kurang bank- jelas Ibu, saya punya ada pengalaman pribadi. apa pribadi? Saya pinjam Pengalaman ke, pribadi, ha. saya pinjam ke bank syariah. Ibu pinjam ke bank syariah, Ya, dikasih uang atau barang? saya waktu bilang ke orang banknya itu mau usaha untuk modal seharga 50 juta, tapi Butuh dengan modal jaminan- untuk usaha. dengan jaminan BPKB mobil. Terus Terus di akadnya itu ada bacaan murabahah atau wadiah gitu. apa? Ada apa? Ada bacaan akad wadiah atau murahabah gitu, makanya saya juga kurang paham. Saya tiap bulan cicil 2.800.000 selama 2 tahun. Kalau di total tuh sekitar 77 juta tuh Ustadz. Nah, berarti kan Terima 50, bayar 97. 50 juta, tapi udah dipotong buat admin 3 jutaan gitu. Jadi saya terima cuma 47 juta sekian deh gitu. Dia bilang sih katanya untuk angsuran terakhir gitu di keep sama dia. Pas 50 udah selesai gitu. Ini saya baru berjalan 5 bulan cicilan Ustadz. Baru Kalau Anda diberikan uang oleh bank syariah, yang wajib Anda bayar hanya sebesar nominal uang itu. Kalau Anda tambahkan, ada kesepakatan dari awal, ini adalah riba, Anda bayar pun Anda berdosa. Jelas Ibu? Solusinya bagaimana ya Ustadz? Ya saya selama ini juga Solusinya bilang ke dia, saya bingung. hanya bayar karena saya terima dari Anda uang bukan barang, nggak ada jual beli. Maka saya bayar sebanyak uang yang saya terima. Bisa mau bank syariah tadi gitu? Tapi kan kita udah ada
tanda tangan di depan notaris gitu Ustadz, nggak bisa. Ada apa? Ada apa akad di notarisnya juga. Iya, akad di notarisnya kan uang. Iya, uangnya Ya udah, ditransfer. uangnya sebesar itu yang Anda transfer kembali ke dia dengan nyicil tanpa ada pertambahan. Bisa, Abu Muhammad? Maksudnya nanti nggak ada jalur hukum yang saya terima gitu kalau saya bayar pokoknya aja, nggak ada bunga yang lebih. Ibu, Ya, kalau sudah jelas itu nampak riba, Ibu segera negosiasikan untuk dilunasin. dilunasin bayar pokoknya aja ya, 50 juta Makanya, itu. jadi minta dihapus, minta dinegosiasikan agar tambahan itu dihilangkan. Jadi harus dinegosiasikan terlebih dahulu bahwa ini akan segera dilunasin. Jadi bukan dicicil lagi, Oh iya. langsung lunasin. Oh, Ya. iya. Iya. Jadi ada diskon nanti pelunasan sebelum jatuh tempo Oh, itu. saya makanya belum tahu, belum bilang begitu ke pihak bank, tapi dalam hati berpikiran mau begitu sih. Ya inilah Ustaz. makanya butuh kita kajian seperti ini, jadi tidak menerima begitu saja. Bisa aja itu salah di praktisinya, bisa juga salah di kita. Kalau kita semua tahu dibuat seperti itu, harusnya kita tolak. Karena yang namanya akad murabaha itu barang harus dari bank. Akad murabaha barang dari bank, nasabah membayar secara cicilan barang yang diterima, bukan uang. Ya, bukan uang. Ya, kalau uang itu akad musyarakah, akad mudarobah. Itu uang dan itu bukan pinjaman. Akad musyarakah, akad mudarobah itu bukan pinjaman, tapi itu adalah investasi daripada bank syariah. Dan bank syariah pada saat itu siap menanggung kerugian ketika usaha itu terjadi kegagalan. Pada saat realnya. Jadi ketika nanti jangan salahkan bank syariah, ketika bank syariah mengevaluasi usaha yang akan masuk kepada bank syariah ternyata ini tidak positif ya, tidak menguntungkan, pasti dia tidak akan berani masuk. Ya. Jadi betul-betul bank syariah itu akan meneliti usaha antum. Apakah antum cakap dalam mengelola itu atau tidak? Jangan sampai ketika antum diajak ngomong berapa persediaan, HPP-nya apa, bahan bakunya dari mana, antum kalang kabut di situ, bagaimana bank syariah akan yakin dengan antum kalau antum menguasain? Ya, jadi juga akan ada wawancara nanti di situ. Gak serta merta bank syariah ngasih uang, pasti dikasih orang yang ahli, yang betul-betul akan bisa mengelola usaha tersebut dan berharap dari usaha itu untung. Namun ketika terjadi realisasinya rugi, nah itu yang ditanggung. Bukan dari awal ketika diteliti itu rugi, tidak akan mungkin bank syariah akan masuk di sana. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustadz Irwandi. Iya, Pak, silahkan. Kita mungkin hanya sampai jam 2, hanya tinggal beberapa menit. Ya. Setelah saya lihat-lihat video Ustadz di YouTube soal Masya Allah. KPR rumah ya. di Bank Syariah, sepertinya yang sepemahaman saya ada yang benar-benar syar'i Ya. di salah satu bank syariah. Ya. Nah, yang saya belum paham gimana kalau hitung-hitungannya kalau gagal bayar. Misalnya kredit 10 tahun, setelah 6 tahun kita nggak sanggup bayar, gimana hitung-hitungannya yang syar'i? Ya. Yang kedua, Harusnya yang syar'i ketika Anda nggak bayar, maka rumah dijualkan ke pihak yang ketiga, kemudian si bank syariah mengambil sisa piutangnya. Kalau masih ada sisa dari penjualan tadi diberikan kepada si nasabah. Kalau kurang itu tentu nggak ada dikembalikan. Di bank antum kayak gitu? Gitu. Alhamdulillah. Iya. Kalau di bank dia. Terus satu Jadi lagi- tidak disita, kemudian tidak ada hak sama sekali nasabah, tidak. Dia hanya mengambil sebesar piutangnya dia. di tempat Umpamanya Anda beli rumah dari bank syariah seharga 500 juta. Sudah Anda bayar 200 juta, kemudian one prestasi karena usaha di sini gagal dan setengah gagal, tidak bisa melanjutkan. Ya udah, kata bank syariah, kita jualkan berdua, cari pembeli baru. Dapat pembeli baru, terjual dengan harga umpamanya 700 karena biasanya properti kan naik biasanya. Bank syariah hanya mengambil sisa hutangnya 300, kemudian 400 diberikan ke Anda untung 200, iya kan? Untung kan ya? Sudah ngemplang untung lagi. Betul seperti itu. buat Bapak Abu Muhammad gitu. Mahal diberi diskon lagi ya Tayyip. Terus satu lagi Ustadz di luar tema, kan ada fatwa Ustadz soal
masjid-masjid yang di mall, pokoknya masjid-masjid yang bukan di tanah wakaf tidak berlaku hukum masjid seperti sholat tahiyatul masjid, jualan boleh di sana. Saya udah paham lah fatwa Ustadz itu. Saya mau tanya, apa ada ulama-ulama yang lain yang berfatwa juga seperti Ustadz fatwakan soal masjid-masjid di mall, di pasar-pasar? Kalau memang tidak diwakafkan dia, kecuali diwakafkannya. Umpamanya ini, saya pemilik blok B ini, saya katakan rooftop sekian meter saya wakafkan untuk masjid. Ya, yang bawahnya tentu tidak. Maka selagi rooftop ini masih ada, terus fungsinya masjid. Tapi saya tidak pernah mengikrarkan itu, dan pun tidak saya tuliskan. Artinya sekadang bisa masjid, besok ketika saya butuh kurang ruangan bisa saya petak-petak saya sewakan. Ya, itu fungsinya bukan masjid. Bukan masjid wakaf yang tidak ada hukum masjid di sana. Tapi maksud boleh jualan bukan Anda bawa barang dagangan kemari, bukan. Maksudnya terganggu orang. Sekedar jualan umpamanya melalui via online itu masih dibolehkan kalau yang status masjidnya bukan wakaf. Wallahu taala alam. Allah berfik. Itu lihat di disertasinya Dr. Al-Askari yang berjudul Ahkamul Masajid fil Fiqh Islami, hukum-hukum masjid dalam pandangan fikih. Ya. Silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya menanya dikit aja Pak Ustadz, karena Ya, mungkin Pak. teori-teori ini banyak sekali. Tapi yang benar-benar bank syariah itu di kita itu apa aja Pak Ustadz? Apa, Soalnya Pak? saya bank syariah, benar-benar bank syariah gitu. Soalnya saya dulu waktu masih kerja, dana pensiun saya dikasih ke bank muamalat, tapi jumlahnya juga melebihi daripada yang kita tabung gitu. Ya. Saya mau tanya yang benar-benar syariah itu mana sih banknya gitu? Enggak boleh di masjid dijawabnya, Pak. Nanti jadi iklan nanti. Yang penting saya katakan tadi, kita mengerti syariah untuk produk A. Kita butuh mamanya barang, atau butuh modal, atau butuh menyimpan dana. Pelajari syariat Allah tentang kasus ini, datang ke bank syariah A, B, C. Mana yang mau dia dengan konsep kita, itu yang syariah. Nanti saya hukumi bank syariah A, saya bilang, ternyata tidak, nanti Anda mengatakan saya Roni bohong. Ya betul saya bohong. Jelas? Allah barik fiik. Silahkan, tapi katanya boleh tambah 15 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saya tanyakan di sini mengenai tabungan emas tadi, saya kurang begitu jelas ya. Iya Bapak. Jadi mengenai tabungan emas, kalau begini bagaimana? Karena kalau tabungan dalam mata uang tertentu itu, mata uang suatu negara itu kan kena laju inflasi segala macam ya. Sementara kalau yang mata uang sebenarnya itu kan emas ya. Nah, kalau begini Ustadz, misalkan kita nabung dalam rupiah ke bank. Kalau akadnya yang benar, saya tunjukkan akadnya yang benar. Iya. Ada beberapa produk baik di Antam atau di Gerai Antam, di Pos Enggiro, ada bentuk produknya tabungan emas. Ya. Agar benar cara syar'inya, ya, katakan kepada dia, saya mau beli emas dan kemudian saya mau tabungkan ke Anda. Kapan saya butuh, saya ambil emas saya. Tentu dia akan minta biaya cas penyimpanan, administrasinya. Ya. Jadi kalau di bank mungkin SDB, safe deposit box, sewa safe deposit boxnya dia. Beli emas ke dia tunai, ini uang saya, sini emas. Ya udah, ambil emas, masukkan ke SDB sendiri. Ya. Begini maksud saya begini Ustadz. Jadi misalkan dalam nilai rupiah tertentu, store ke bank syariah, nanti dari bank syariah akan memberikan konversinya. Tidak boleh konversi dalam syariat. Jadi karena kata Rasulullah, bahwa menjual emas dengan emas atau menjual emas dengan perak itu harus yadan biadin, tangan dengan tangan. Apa artinya tangan dengan tangan? Saya yang punya rupiah, beliau punya emas, anggap ini emas. Itu kata Rasulullah, yadan biadin. Ini saya terima tangan kiri, ini terima tangan kanan. Bukan. Ini yang yadan biadin, tangan dengan tangan. Lepas bawa.
saya bawa emas, itu uang dia bawa. Kalau bentuknya ini emas, ini besok saya serahkan jadi riba dia. Sore saya serahkan jadi riba. Satu keluar majelis dari sini, umpamanya majelisnya keluar dari sini, baru saya serahkan uangnya, terjadi riba. Ya. Jadi gini, maksud saya gini. Jadi membeli emas, mungkin emas itu kan ada di Antam aja kan untuk emas murni. Ada di mana ya, betul di mana-mana. Salah satunya dengan di Antam, ya, yang diterbitkan oleh Antam, ada sertifikatnya. Nah, jadi pergi ke bank syariah, saya mau beli emas saat ini, jadi mau nabung emas, misalkan 50 gram sebagai contoh, 50 gram. Ini dari bank syariah, berapa per gramnya, saya bayar sekarang dan dicatat sebagai simpanan saya emas. Tapi emas tidak diterima. Emas tidak diterima, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Terima dulu baru simpan ke dia. Oh, begitu. Karena ini Nabi yang nyuruh. Oh, oke. Saya dapat informasi dari salah seorang petinggi pejabat di Antam, kata beliau, benar Pak Ustadz, di Jepang itu aturannya tidak boleh jual beli emas tidak tunai, harus uang diserahkan, emas serahkan di waktu yang sama tanpa ada jeda. Padahal apa hubungan Jepang dengan agama Allah? Tidak ada. Cuma mereka melihat dari sisi ekonomi, ya, kerugian dan resikonya ini yang paling aman. Wallahu ta'ala alam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Kalau tidak seperti itu kita berdosa. Orang kafir yang tidak mengerti Allah seperti itu dia lakukan. Kita yang mengerti Allah malah kita tidak mengerti syariatnya. Ya, karena dalam ekonomi makro, Ustaz, jadi suatu bank sentral mengeluarkan mata uang tertentu untuk yang beredar, itu kan berdasarkan cadangan devisa, biasanya dalam emas ya, seperti mata uang euro itu, Ustaz. Nah, Allah Ta'ala alam, yang jelas. Ya. Paham. Ini pertanyaan. Apa hikmahnya jika berdagang di tempat umum, apa hukumnya jika berdagang di tempat umum seperti di trotoar, itu termasuk harta subuhat hasil keuntungan dari dagang tersebut? Iya, karena trotoar bukan tempat dagang ya akhi, tempat orang jalan kaki. Bila sepejalan kaki tadi gara-gara anda dagang ke sana, dia harus jalan ke tengah, ke pinggir jalan dan ketabrak motor dia, anda tanggung jawab dunia akhirat. Karena gara-gara anda, haknya dia untuk berjalan terhalangi dan dia ketabrak, kena musibah. Dua, barang, hewan, hasil seni yang tidak boleh diperdagangkan menurut syariat Islam. Enggak paham saya pertanyaannya. Apakah makanan dari kotoran hewan itu halal seperti kopi luwak? Kopi luwak bukan kotoran luwak. Kopi luwak adalah kopi. Bedakan antara kopi dengan kotoran luwak. Bisa dibedakan atau tidak? Kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa dibedakan, semuanya kotoran berarti. Jangankan kopi, anak anda kecil, bayi, sering ada kan kasus dia kemakan cincin emas ibunya? Ada atau tidak? Ada beberapa kasus seperti itu. Keluar lagi cincin emas, anda ambil atau tidak? Kenapa ini anda ambil, ini anda buang? Kecuali kalau yang sama seperti Allah Ta'ala alam, saya nggak tahu kepastiannya. Tapi kalau kata orang-orang tua saya dulu di Lubuk Basuang, kata dia biasa itu namanya durian gajah. Itu durian yang paling enak. Betul? Gimana durian gajah itu? Durian jatuh, gajah datang ngambil. Ditendang oleh gajah sampai berlumuran rumput, ditelan oleh gajah. Nanti keluar dari perutnya durian lagi. Ya, tinggal dibuka duriannya, subhanallah. Sama dengan ilmu kopi luwak itu, durian gajah. Cuman karena jarang, maka susah nyarinya. Apakah awal yang tidak baik akan menghasilkan yang diperoleh tidak baik juga? Gak paham saya maksudnya. Ada apa hukumnya jika kita join dalam usaha dengan orang yang tidak
paham syariat, fikih jual beli. Kalau dia tidak paham, asal Anda paham cukup. Cukup salah satu, tapi dia mau ngikut. Ada yang tidak paham, kadang dia sok lebih pintar dari Anda yang paham. Ini yang bahaya. Maka saya memberikan pelatihan fikih muamalat, fikih jual beli di beberapa tempat. Sering ada beberapa kasus, ada salah satu perusahaan herbal, pemiliknya anak muda 7 orang. Dari modal sekitar 1,4 M, sekarang sudah lebih asetnya dalam 10 tahun 50 M. Perkembangannya subhanallah luar biasa. Ya, pertama yang ikut pelatihan 1 orang. Dia bilang, Ustaz, ternyata dalam bisnis kami banyak hal-hal yang boleh diperbaiki Ustaz. Gimana ya Ustaz? Kenapa? Bingung saya ngomongin ke teman-teman Ustaz. Nanti ribut-ribut. Suruh mereka belajar. Ya udah. Angkatan keduanya semuanya 7-7-nya ikut belajar, ikut pelatihan. Sehingga gampang mereka membentuk sebuah tim yang solid dalam mencari yang halal. Baik. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin Anda tanyakan adalah bagaimana pendapat dan pandangan Kurang jelas, Sahi. Ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz adalah bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz soal salah satu program kerja dari gubernur kita sendiri. Soal salah satu program kerja gubernur kita. Nah, salah satu program kerja gubernur. Ya. Apa bunyinya? Itu akan diadakan rumah DP 0%. Apa namanya? Pengadaan rumah DP 0%. Rumah DP 0%. Ya. Cicilan 0% juga. Itu saya kurang tahu. Alhamdulillah. Tetapi yang saya lihat, kapan itu mungkin nanti di sorga. Tadi yang saya baca di beberapa media juga ternyata di sana, ini saya nggak tahu. Allahu alam. Di sini dibunyikan bunga yang akan digunakan oleh bank yang akan membiayai itu 5% dari total harga rumah unit itu sendiri. Dan salah satu tadi ada pertambahannya. Ada pertambahan pastinya. Diberikan uang bukan rumah. Saya kurang paham kalau teknisnya seperti apa. Saya cuma ingin menanyakan pendapatnya Ustadz seperti Saya apa. belum paham juga, maka saya tidak bisa memberikan pendapat. Ya, mungkin dari yang ingin saya ketahui juga, mungkin dari Dewan Syariah sendiri seperti apa tindakannya terhadap program kerja Silakan, gubernur kita. Syariah. Karena melihat ini artinya kalau orang Minang bilang apa? Tungkek mbok rabah, Pak. Tungkek membok rabah. Membok rabah. Nah, itu dia. Tungkek itu kalau mbok rabah. pepatah orang Minang. Jadi secara tidak langsung gubernur kita menawarkan, tungkeknya memang udah tua kali tungkeknya. Mungkin. Udah makan rayap. Ya. Jadi itu yang saya ingin ketahui Ustadz. Pandangan Ustadz seperti apa soal program kerja gubernur kita ini? Allah barik fiik. Ya. Saya belum Assalamualaikum tahu warahmatullahi produk wabarakatuh. ini. Ya. Antum tahu produknya? Ya. Rumah subsidi cicilan 0% tapi ada bunga. Tapi ada bunga 5% tetap ada. Tetap ada bunga 5% seperti Dengan saya masa cicilan itu 20 tahun Ustadz. Iya. Saya katakan tadi, kalau ada bunga riba, walaupun 0,0 sekian persen, ukur-ukur kuat badan Anda melawan neraka. Kalau nggak kuat, man, jangan. Allah barik fiik. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita pedagang tanah abang Tapi juga. kalau umpamanya pihak gubernur ingin mencarikan solusi, banyak solusi syariahnya. Sangat banyak dan sangat mudah. Kalau mereka ingin mencari solusi syariahnya, maka kalau siapa di antara Anda yang bisa menyampaikan kepada yang berwenang dalam hal ini ingin mencari syariah, gratis saya berikan solusi syariahnya tanpa dia harus bayar uang konsultasi, gratis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya tertarik dengan masalah bank syariah. Ya. Saya sudah 5 tahun, udah 10 tahun Ustadz, bermain dengan bank konvensional. Iya. Setelah saya mendengar ceramah Ustadz di YouTube, Iya, Bapak. saya terasa takut tuh luar biasa loh Ustadz. Masalah riba. Alhamdulillah. Kalau ada takut berarti masih ada iman di jiwa kita.
Jadi saya kebetulan punya aset, Ustaz. Iya, Pak. Kemarin ini saya punya utang ke bank itu kan 3 miliar. Iya. Karena saya takut, udah saya jual aset saya. Kebetulan 1,5 M udah selesaikan. Masih ada sisanya 1,5 M lagi. Iya, Pak. Ini kan aset masih ada, Ustaz. Iya. Dan sekarang sertifikat saya yang satu itu kan di bank konvensional. Iya. Aset saya masih ada. Apakah masih bisa solusinya aset saya yang masih ada saya bicarakan dengan bank syariah Iya. untuk menutupi hutang saya yang di bank konvensional ini. Bagaimana solusinya, Ustaz? Allah barik fiik. Baik, pertanyaan bagus nih Mas. Ya, namanya siapa? Everyone saya. Hah? Everyone. Everyone ya. Kalau nama antum di BI checkingnya bagus, tidak bermasalah ya. Anda masih ada saat ini di bank konven, antum punya aset dan usahanya masih jalan, insya Allah tidak ada masalah. Jadi mungkin nanti bisa akadnya dengan musyarakah. Ya, jadi dengan musyarakah itu kami mengimpas ke tempat antum, ya, sehingga di sana selesai. Jadi anda nanti bisa kerjasamanya dengan bank syariah. Asal nama anda tidak bermasalah di BI checkingnya. Ya sudah tuh usahanya masih jalan saat ini. Sebentar, Ustaz. Itu kalau untuk nama saya, alhamdulillah saya nggak ada apa. Malahan saya mau ditambahin lagi, Ustaz, 2 miliar. Ya, Kenapa nggak ini apa-apa. dikurangkan? Nah, artinya kan bagus. Cuman kita kan pengen beralih karena kita udah mulai Iya. tahu ilmunya. Jadi kita pengen beralih ke syariah. Gitu. Nanti di syariah akadnya musyarakah. Jadi kami menginvestasikan dana ke tempat antum. Salah satu dananya itu antum bisa selesaikan di bank riba tadi. Jadi kami masuk di situ sehingga berapa nanti persentase kami di sana. Jadi kita akumulit semuanya. Usaha Baik, antum. Baik, Ustaz, saya udah ngerti. Nanti saya ketemu Ustaz lagi. Terus sama Ustaz Erwandi. Iya. Itu kan saya masih ada utang saya 1,5 M lagi, Ustaz. Masih ada apa? Iya, Kak. Utang saya kan masih ada 1,5 M lagi. Iya. Sedangkan saya daripada saya menjual aset saya yang lain, Iya. saya pengen berbicara dengan bank syariah. Terus? Ini hukumnya yang saya sekarang bagaimana, Ustaz? Apakah dosanya bagaimana ini? Mohon penjelasan, Ustaz. Kan saya masih ada sangkutan ini. Iya. Untuk bertaubat tentu tidak bisa menyelesaikannya dengan membalik telapak tangan. Ada usaha-usaha. Selagi Anda dalam usaha tersebut sudah dinamakan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dalam kisah seorang yang bertaubat yang membunuh 100 orang, dia sudah bertaubat dan untuk kesempurnaan taubatnya dia harus dan untuk kesempurnaan taubatnya dia harus berpindah ke negara di mana di sana orang mentaati Allah. Di tengah jalan dia wafat. Rebut antara malaikat yang membawanya ke neraka karena dia pembunuh 100 orang dengan malaikat yang membawanya ke dalam surga karena dia sudah bertaubat. Ribut sehingga Allah mengutus malaikat yang ketiga untuk menjadi hakim. Kata malaikat ketiga, hitung dia lebih dekat jaraknya ke arah yang negeri tempat bertobat atau ke negeri yang lamanya. Maka Allah rubah titik koordinat bumi di saat itu juga, dan dia lebih dekat kepada yang negara tempat tujuan taubat 1 jengkal. Lihat, gara-gara seorang bertobat, koordinat bumi berubah sesaat itu sudah dengan jarak 1 jengkal. Ya, begitu sayangnya Allah Azza wa Jal kepada orang yang bertobat. Karena dia dalam perjalanan menuju taubat tadi. Yang jelas, seperti yang saya katakan tadi, semenjak Anda sudah melakukan itu, tapi menunggu sampai hasilnya terjadi, sudah dinamakan dengan bertaubat. Baik, Ustaz, terima kasih. Allah Jadi nanti barik untuk masalah bank syariah saya pengen berbicara nanti, Ustaz. Silakan, Terima kasih. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sewa menyewa, jika ada kerusakan di tanggungan siapa? Siapa yang harus mengganti, memperbaiki, tergantung kesepakatan awal atau tergantung kesepakatan awal. Dalam sewa menyewa, kalau kerusakan akibat ditempatin
dan kerusakan itu adalah konsekuensi dari ditempatin, maka ditanggung oleh pemilik rumah atau ruko. Ya, otomatis catnya gores atau dindingnya yang sering dipegang-pegang tentu akan jelek, itu ditanggung oleh si pemilik rumah. Tapi yang kerusakan di luar kebiasaan atau seperti juga safety tank penuh, itu ditanggung oleh pemilik rumah. Ya pasti namanya rumah disewa, pasti safety tanknya akan berisi. Tapi kalau umpamanya kerusakan di luar itu, umpamanya ngenteng bocor, terus dia tidak memperbaiki dan tidak melapor juga kepada pemilik rumah, sehingga plafon semuanya rusak dan hancur, ini pasti ada akibat kelalaian, maka ditanggung oleh si yang menyewa. Apa hukumnya jika kita membeli barang dengan over kredit karena sebelumnya tidak mampu melunasinya? Membeli barang dengan over kredit berpindah ribanya kepada pembeli. Jangan. Hukumnya adalah haram. Apa hukumnya jika kita membeli barang sitaan KPK atau bank? Barang dari KPK, sitaan dari koruptor. Barang dari bank, sitaan karena nasabah tidak sanggup bayar lunas. Jangan beli dari dua-duanya. 4. Dasar hukum syariat Islam tentang pajak bagi warga negara demi kelancaran dalam pembangunan infrastruktur fasum fasilitas umum. Islam melarang pajak kecuali negara darurat. Seperti Saudi sekarang juga menerapkan pajak PPN, mereka 5% tanggal 1/1/2018. Ya, sehingga apa dampaknya? Biaya umroh dan haji naik. Itu mereka lakukan karena mereka defisit anggaran. Harga minyak dunia turun, kemudian mereka sibuk membiayai perang di selatan dengan Syiah, dan di timur dengan Syiah juga, dan di utara juga dengan Syiah. Sehingga mau tidak mau mereka harus, agar bisa bertahan negaranya, menerapkan pajak. Kalau sifat pajak temporer nggak ada masalah. Ketika negara mampu membiayai sendiri tanpa harus bayar pajak, maka haram menarik pajak. Ya, negara mereka sebelum 1/1/2018 mereka tidak ada PPN, tidak ada PPH. Ya, tapi ketika darurat apa boleh buat? Ya, saya kira cukup, waktu pun sudah berakhir. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.